Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, di antara surah yang paling favorit bagi kaum muslimin adalah surah Yasin. Sejak dahulu kala kaum muslimin di Nusantara telah menjadikan surah Yasin sebagai salah satu surah pilihan yang dibaca secara istiqamah dan berterusan dari waktu ke waktu. Ada sebagian kaum muslimin yang merutinkan membaca surah Yasin setiap malam, khususnya di waktu mustajab, waktu istimewa antara maghrib dan isya. Selain itu ada pula sebagian kaum muslimin yang mengkhususkan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Mereka bahkan membacanya secara berjamaah dan menghadiahkan pahalanya kepada ayah ibu yang telah meninggal dan juga segenap ahli kubur. Mereka berharap barakah surah Yasin Allah mengampuni mereka semua para ahli kubur. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu malam semata-mata karena Allah, maka Allah akan mengampuninya pada malam tersebut. Nah, jika setiap malam membaca surah Yasin, maka setiap malam pula Allah akan mengampuni orang-orang yang membaca surah Yasin. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuran lahu. Siapa saja yang pada malam Jumat membaca surah ad-dukhan dan surah Yasin, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, jika kita yasinan pada malam Jumat lalu menghadiahkan pahalanya kepada ayah ibu yang telah meninggal, apa yang akan dirasakan ayah ibu dan segenap ahli kubur? Para sahabat, surah Yasin adalah hatinya Al-Quran. Membaca surah Yasin satu kali mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran 10 kali. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marrat. Segala sesuatu memiliki hati, dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa saja yang membaca surah Yasin, maka Allah akan menuliskan baginya pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali. Satu kali membaca surah Yasin pahalanya sama dengan pahala 10 kali menghatamkan Al-Quran. Padahal pahala membaca Al-Quran dinilai per huruf, di mana setiap huruf yang kita baca diberi 10 kebaikan. Nah, bagaimana dahsyatnya kalau sampai 10 kali khatam Al-Quran hanya dengan membaca surah Yasin satu kali. Bayangkan pula jika demikian dahsyatnya pahala membaca surah Yasin, kita hadiahkan pahalanya kepada ayah ibu dan segenap ahli kubur. Dari sini kita akan menemukan jawaban apa yang dirasakan ayah ibu dan segenap ahli kubur mendapat kiriman pahala surah Yasin. Mereka pasti akan bahagia, sebab memang tidak ada lagi yang mereka harapkan selain doa ampunan dan kiriman pahala dari kita-kita, anak-anak mereka yang masih hidup di dunia ini. Mereka akan merasakan keterangan dan kebahagiaan, kedamaian, dan diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal lainnya yang akan dirasakan oleh ayah ibu di dalam kubur jika kita membaca surah Yasin dan kita hadiahkan pahalanya untuk mereka, khususnya saat kita ziarah kubur mereka, adalah diringankan siksaan bagi mereka. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacakanlah surah Yasin kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Baginda Nabi tidak mungkin menyuruh kita membaca surah Yasin kepada orang yang telah meninggal, kecuali di dalamnya terkandung manfaat bagi mereka. Imam Suyuti dalam kitab Syarah Asy-Syudur menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adati man fiha hasanat." Siapa saja yang masuk ke kuburan kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan ahli kubur yang ada di kuburan tersebut. Para sahabat, ini dia Doa Pedia Channel. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikisahkan baginda Nabi melewati 2 buah kuburan. Beliau bersabda bahwa penghuni 2 kubur ini sedang disiksa. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi 2. Kemudian beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Beliau menjawab, "La'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaybasa." Mudah-mudahan diringankan siksa bagi keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Menurut para ulama, pelepah kurma yang basah akan terus bertasbih selama belum kering. Jadi karena tasbih pelepah kurma inilah ahli kubur tersebut diringankan siksanya. Karena itu Imam Suyuti dalam kitab Tazkirah menyebutkan, jika ahli kubur mendapatkan keringanan siksa karena tasbihnya pelepah kurma, lalu bagaimanakah dengan baca Al-Quran dari sanak keluarga dan serta teman-teman? Tentu saja bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah lainnya akan lebih bermanfaat bagi ahli kubur. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.